Nah, ini kita lanjut pengertian ekonomi Islam, pengertian kelangkaan di dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu ada, kan Allah ini sudah menjamin ya, kalau misalnya setiap manusia yang lahir di muka bumi itu sudah Allah jamin rezekinya. Nah, jadi konsep kelangkaan itu dia tidak ada di dalam ekonomi Islam. Sesuai dengan soalnya tadi. Di sini bisa kita lihat ya. Menurut Bakir Asadir dalam ekonomi Islam itu kelangkaan itu tidak pernah terjadi. Kenapa dia di sini dikatakan kelangkaan itu tidak pernah terjadi? Karena seperti yang saya katakan tadi ya, atau seperti yang kita ketahui kalau misalnya Islam di dalam Islam itu Allah itu sudah menjamin setiap makhluk hidup itu rezekinya. Setiap makhluk hidup yang lahir itu Allah sudah porsi-porsikan rezekinya sehingga tidak ada yang namanya kekurangan ataupun kelangkaan. Sementara kan di dalam konsep ekonomi konvensional tadi kebutuhan kita tidak terbatas. Sementara alat untuk memenuhi kebutuhan kita itu terbatas, ya kan? Alat pemenuh kebutuhan itu apa? Bisa jadi itu barang dan jasa atau seperti uang dan sebagainya. Jadi dengan kebutuhan kita yang tadi tidak terbatas tadi, sementara alat pemenuh yang terbatas itu disebut kelangkaan. Sementara itu bertentangan dengan konsep yang ada di dalam ekonomi Islam. Nah, di sini kita lihat nih ada ayat-ayat Al-Qur'an yang dipaparkan di dalam soal A, B, C, D. Nah, Kak, ini kalau misalnya nih ada ayat-ayat kutipan-kutipan ayat Al-Qur'an di dalam soal, itu bagaimana cara kita bisa menjawab soal-soal tersebut? Yang pertama, itu kalian bisa lihat dari, coba kalian baca ayat Al-Qur'an ya, dan kalian lihat kata per kata. Mungkin di dalam satu ayat ini, bisa jadi kalian itu lupa, ataupun kalian nggak tahu ini tuh ayat Al-Qur'an yang mana. Tapi kalian bisa menerjemahkan walaupun itu hanya satu, dua kata gitu. Nah, dari perkata-perkata yang kalian dapatkan itu, cobalah kalian itu jadi kalian simpulkan. Nah, kira-kira ayat ini tuh membahas tentang apa? Mengandung tentang apa? Nah, kita lihat ini yang ayat A. Ini teman-teman bisa lihat sendiri nih. Kira-kira ada yang tahu nggak ini surat apa dan membahas tentang apa? Ayo, ini kita interaktif aja. Nggak apa-apa kok salah. Karena kan memang kita sedang belajar gitu. Ini yang A ini dia surat apa nih? Ada yang tahu nggak? Atau dia membahas tentang apa? Nah, jadi ini kan pertanyaannya ini, yang ditanyakan di soal itu ayat mana yang menjelaskan kalau seandainya di dalam Islam itu tidak ada suatu kelangkaan. Nah, yang A ini dia tentang apa? Surat Ibrahim ayat 32. Ada yang jawab nih, Putri Nabila. Oke. Ini kita lihat nih, di pembahasan soal KSM. Nah, benar ya? Jadi, yang A itu adalah Quran Surat Ibrahim ayat 2. Yang mana artinya itu Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air ataupun hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Nah, berarti ini tentang apa? Tentang rezeki kan? Ini kan ada kata rezeki. Coba nih kita lihat nih di soalnya. Ada nggak kata rezeki? Ada kan? Gimana kata rezeki? Ini kan rizqun, ya kan? Nah, jadi kalian bisa lihat nih, oh iya, kan ini berarti kan tentang kelangkaan. Dibilang di dalam Islam itu dia tidak ada kelangkaan. Dikarenakan memang Allah itu sudah jamin rezeki setiap makhluk yang lahir di muka bumi. Nah, berarti kan itu rezeki, ya kan? Berarti ayat ini yang mengatakan kalau misalnya kelangkaan itu tidak pernah terjadi, itu karena Allah sudah jamin rezekinya. Berarti coba kalian lihat nih, di antara opsi A, B, C, D, yang ada kata rezeki itu yang mana-mana aja. Itu ada yang A dan yang D, ya kan? Yang A ini kan dia kan? Nah nih, rizkun. Nah, yang D ini juga ada nih. Rizki. Jadi antara A dan D itu sama-sama dia itu membahas tentang rezeki. Nah, tapi kan baiknya itu kita tuh lebih memperhatikan ataupun lebih berhati-hati dalam menjawab soal. Kalau seperti ini kan bisa langsung lihat nih, A dan D itu kira-kira jawaban yang benarnya itu yang mana. Tapi kita akan bahas satu-satu nih dari yang A tadi. Yang A tadi kan sudah jelas kan, itu tentang menjelaskan kalau seandainya Allah itu tadi sudah menurunkan air hujan, yang kemudian dia akan memberikan ataupun menumbuhkan buah-buahan, dan sebagainya, yaitu
Allah tuh dijamin rezekinya karena memang Allah itu sudah ciptakan bumi itu sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan kita sehingga rezeki kita tuh sudah ada. Itu yang opsional A. Yang B ini ada yang tahu nggak ayat apa dan tentang apa? Boleh di chat lagi kalau misalnya nggak berani ngomong langsung. Gimana? Ini kan yang tadi kan Quran surat Ibrahim ayat 2. Coba kalian ingat-ingat. Ini kan kita sekali latihan juga nih. Karena memang di dalam KSM ini akan dipertemukan dengan soal-soalnya seperti ini. Sehingga kan harus siap. Itu. Yang B ini kira-kira tentang apa nih? Ayo. Ada yang tahu nggak? Tentang Quran surat Al-Baqarah. Ini suratnya sering kalian baca loh. Nah, jadi ini Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang mana artinya itu, hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, kalau dari Quran surat Al-Baqarah ini tentang apa? Lebih kepada tentang, ini kan nafkahkanlah sebagian usaha dari hasilmu tuh dari usaha yang baik-baik ya kan? Nah, apakah ini tentang bagaimana Allah memenuhi rezeki setiap makhluk? Kurang ya? Nah, jadi yang lebih mengenai tentang rezeki itu yang pertama tuh ada yang opsional A yaitu Quran surat Ibrahim karena ini udah jelas dia ada kata rezekinya juga nih. Lanjut lagi ke opsional yang C. Nah, jadi kan ada kan Quran surat An-Nahl ayat 14. Nah, yang mana kalau misalnya terjemahannya itu adalah dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar ataupun ikan. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai dan kamu melihat bahtera berlayar padanya supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Nah, lanjut lagi nih yang D itu Quran surat Al-Mulk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu dan maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, jadi nih dari A, B, C nih, kan kita bisa lihat nih, A, B, C, D, yang paling tidak berhubungan tentang rezeki kan. Nah, itu adalah Quran surat Al-Baqarah, ya kan? Berarti kan antara A, C, dan D. Menurut kalian, yang mana paling tepat untuk menunjukkan kalau misalnya tidak pernah adanya kelangkaan menurut Islam? Itu yang mana? Coba ketik di kolom chat, itu jawabannya yang mana? Nih. Kira-kira mana nih jawabannya? Kan ini A, dia membahas tentang rezeki juga kan? C juga tentang rezeki. D juga tentang rezeki. Apalagi A dan D. Itu sama-sama ada kata rizkinya di situ. Jadi kira-kira jawabannya apa? Oke, yang lain gimana nih? Nurmina udah jawab. Razia juga dijawab. Oh, ini yang dibahas. Mudah dibahas. Kenapa? Oke. Jadi benar ya. Jadi jawabannya itu lebih kepada yang A. Karena di dalam optional A itu dia lebih lengkap dia penjelasan tentang rezekinya tadi. Bisa kita nih kan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Lalu dari air hujan itu dikeluarkanlah ataupun terlahir buah-buahan sebagai rezeki kita. Nah, ini dia lebih lengkap kepada Allah itu sudah menjamin rezeki setiap makhluk. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk jawaban soal nomor 1 itu adalah yang Quran surat Ibrahim ayat 2.
Oke, sampai sini bisa dipahami kan? Kalau bisa, ini akan kita lanjutkan lagi. Oke, yang soal nomor 2, ekonomi digital merupakan bagian dari perbuatan muamalah dalam konsep ekonomi Islam. Bagi manusia yang mampu menguasai akan bisa menghasilkan uang yang banyak. Islam mengajarkan manusia untuk terus produktif, yang salah satunya adalah menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Salah satu ayat Al-Quran yang menganjurkan hal tersebut adalah muamalah itu apa? Muamalah. Apa itu muamalah? Yang dikatakan sebagai muamalah di dalam konsep ekonomi Islam itu seperti apa? Muamalah itu adalah transaksi. Jadi transaksi yang dilakukan itu dikatakan sebagai muamalah. Transaksi itu bisa transaksi apa aja? Bisa jadi jual beli, simpan pinjam, pokoknya segala jenis transaksi itu banyak dia. Muamalah itu dia konsep itu luas sekali. Intinya itu adalah transaksi. Ekonomi digital merupakan bagian dari perbuatan muamalah. Kan? Ekonomi digital itu adalah perbuatan dari suatu transaksi. Nah, di sini dibilang bagi manusia yang mampu menguasai akan bisa menghasilkan uang yang banyak. Nah, Islam itu sendiri dia menganjurkan kepada kita untuk melakukan suatu produktivitas agar kita dapat menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang menganjurkan hal tersebut adalah, nah ini, nomor 2. Ayat Al-Quran lagi. Jadi yang inti ditanyakan itu adalah ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk melakukan kegiatan produktif. Nah, dalam berkegiatan produktif dan mencari uang sebanyak-banyaknya, itu artinya kita harus melakukan suatu pekerjaan ataupun mencari kerja. Jadi sekiranya dari opsional A, B, C, D, itu mana yang paling menunjukkan Islam menganjurkan kita untuk bekerja? A, B, C, D. Nah, ini opsi A. Itu Quran surat apa? Atau kira-kira ini tentang apa nih? Yang opsi A. Kan produktivitas itu artinya kita dianjurkan untuk mencari pekerjaan, ya kan? Nah, kita ini opsi nomor A. Nomor 2. Itu ada Quran surat Saba ayat 10. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Jadi, inti dari opsional A itu adalah tentang kemuliaan Nabi Daud. Kira-kira berhubungan nggak? Enggak ya. Nah, kita lanjut yang opsional nomor B. Nah, ini kan Quran surat Al-Jatsiyah ayat 30. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka Tuhan akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya ataupun surga. Itulah keberuntungan yang nyata. Kira-kira itu juga tentang menganjurkan bekerja enggak? Enggak juga kan? Nah, ini adalah kayak anjuran untuk kita berbuat kebaikan. Kemudian yang C itu ada Quran surat Al-Jum'ah ayat 10. Yaitu apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, makna dari bertebaran ini apa? Bertebaran ini adalah disuruh kita untuk mencari pekerjaan. Jadi makna dari bertebaran ini adalah setelah kita menunaikan sholat, jadi kita tuh nggak boleh hanya fokus kepada ibadah saja, tapi kita juga harus bekerja. Nah, bekerja itulah diartikan di sini sebagai bertebaran. Jadi udah dapat ya, jawaban itu adalah yang C, Quran surat Al-Jum'ah ayat 10. Tapi kita lihat lagi nih, yang opsional D nih. Quran surat Saba ayat 11, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ini lebih kepada Allah yang senantiasa melihat amal soleh kita, ya kan? Jadi di sini udah jelas kan? Kalau seandainya jawabannya itu adalah yang C, gitu. Karena produktivitas itu artinya menganjurkan kita untuk bekerja, dan bekerja di sini itu ada di Quran surat Al-Jum'ah, yaitu bertebaran. Yang C. Nih. Ini kan yang C. Oke, bisa dipahami ya?
Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini dia ada tentang surplus konsumen dan surplus produsen. Oke, kalau yang soal nomor 1 dan nomor 2 tadi itu lebih kepada konsep ekonomi Islam. Kalau surplus konsumen dan surplus produsen itu sendiri itu dia kepada konsep apa? Konsep ekonomi biasa kan, ekonomi umum ataupun konvensional. Nah, surplus konsumen dan surplus produsen itu dia masuk ke dalam materi apa? Permintaan dan penawaran, ya kan? Konsumen itu apa dan produsen itu apa? Konsumen itu adalah pihak yang menghabiskan barang dan jasa, sementara produsen itulah pihak yang menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan yang dilakukan oleh konsumen itu dikatakan sebagai permintaan, sementara kegiatan yang dilakukan oleh produsen itu dikatakan sebagai penawaran, ya kan? Nah, ini. Jadi sebelum kita masuk ke materi surplus produsen dan konsumen, kita tuh harus memahami terlebih dahulu apa itu permintaan dan penawaran, serta keseimbangan pasar. Kenapa harus kita pahami ini dulu, Kak? Karena surplus produsen dan konsumen itu dia ada di dalam materi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini apa? Adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Makanya kita perlu untuk memahami apa itu permintaan dan penawaran terlebih dahulu sebelum kita memahami apa itu surplus produsen dan konsumen. Nah, permintaan itu sendiri kan dia adalah kegiatan yang dilakukan oleh si konsumen kan. Nah, itu artinya apa? Banyaknya jumlah barang yang diminta ataupun barang dan jasa yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Nah, jadi ini ada yang kayak lihat nih. Ini itu adalah kurvanya. Belum nasang lu apa? Sebelumnya tolong yang aktif di nonaktifkan dulu. Sirotu leso apa? Sama sirotu ikutin apa? Oke. Nah, ini ada kurva ini kan kayak kan. Ini adalah kurva yang menggambarkan tentang permintaan dan penawaran. Jadi kan permintaan tadi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh si konsumen. Yaitu intinya itu adalah jumlah barang yang diminta pada konsumen pada tingkat harga tertentu. Misal, di kelas ini yang bergabung itu ada 13 orang. Berarti 13 orang ini meminta, dari 13 orang, ada jumlah permintaan risol sebesar 5. Itu artinya apa? Ada orang yang, jadi dari 14 orang tersebut, yang menginginkan jumlah risol itu ada 5. Berarti jumlah permintaan risol adalah 5. Konsepnya kayak gitu ya, sederhana. Berarti jumlah barang yang diminta itu dikatakan sebagai permintaan. Konsumen ingin suatu barang, itu dikatakan sebagai permintaan. Nah, permintaan ini sendiri dia memiliki hukum, yaitu ketika harga barang itu naik, maka kuantitas barang yang diminta itu akan menurun. Yang itu artinya apa tuh? P naik, ya kan? P naik, itu dia akan menurunkan Q. Nah, gitu. Yang artinya apa? Ketika harga barang itu naik, maka kuantitas barangnya yang diminta itu akan turun. Kan konsepnya gini, itu kan permintaan adalah suatu hal yang dilakukan oleh si konsumen, ya kan? Bayangkan nih, kalau misal harga barang yang biasa kita beli tadi, kayak risol tadi, kan kita beli itu 1.000 kan. Tiba-tiba gara-gara lagi ada tren risol mayo, entah kenapa risol itu jadi mahal. Jadi 1.500. Nah, harga risol itu naik kan? P-nya naik, harga risol naik. Nah, otomatis keinginan kita untuk membeli barang itu gimana? Pasti akan menurun, karena kan sesuai dengan konsep si konsumen. Mereka tuh ingin harga barang semurah-murahnya, kayak kita. Udah kita belanja di Shopee, kita cari lagi promo-promo ya kan? Pokoknya gimana caranya biar bisa termurah gitu. Nah, itu adalah konsep dari seorang konsumen. Mereka tuh nggak mau ketika harga barang itu dia mahal. Jadi ketika harga barang itu dia naik, maka kuantitas barang itu akan menurun. Gitu. Sebaliknya ketika harga itu lagi turun kan, kayak diskon. Nah, maka orang itu bakal berbondong-bondong membeli barang tersebut. Yang artinya jumlah barang yang diminta itu akan naik. Nah, di sini ada konsep ceteris paribus. Apa tuh? Faktor selain harga itu dianggap tetap. Jadi dia kan permintaan itu dia terdapat beberapa faktor-faktor yang akan kita jelaskan nanti. Nah, jadi dia yang berubah itu hanya harganya saja.
faktor-faktor lain itu dia tetap. Nah, itu adalah ceteris paribus. Untuk bisa adanya hukum permintaan itu harus berpegang pada ceteris paribus tadi. Faktor-faktor lain itu dia tidak boleh berubah, hanya harganya saja yang berubah. Begitu. Dia kan kayak nih kan, satu naik, satu turun. Yang artinya slope dari permintaan itu adalah negatif. Ya kan? Ingat aja, slope di dalam permintaan itu dia ada slope. Slope itu apa? Lihat dari si hukumnya. P naik, Q turun. Yang artinya apa? Ketika harga itu naik, maka kuantitasnya turun. Berarti kan dia nggak sarah kan? Tidak sarah itulah yang dikatakan sebagai negatif. Nah, nanti dia akan berpengaruh terhadap fungsi permintaannya. Nanti dia fungsi permintaannya itu dia pakai minus dia. Ini kita lihat dulu nih kurvanya nih. P dan Q. P itu apa? Price. Q itu adalah quantity. Nah, jadi di sini bentuk permintaan itu dia akan turun seperti perosotan kayak gini. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia kayak gini dia. Ini maaf ya, agak mencong-mencong. Nah, kita ini. Di sini ada P1. P1 dan P2. Yang artinya ketika harga itu naik, ya kan? Kuantitasnya itu akan menurun. Gini. Nah, kuantitasnya itu akan menurun. Jadi ketika harga itu naik, maka kuantitasnya dia akan menurun. Nah, makanya ketika kita sudah membuat sesuai dengan hukum permintaan, terjadilah titik-titik yang kemudian ketika dihubungkan dia akan membentuk garis seperti perosotan tadi. Nah, ini adalah konsep dari si kurva permintaan. Ini mungkin teman-teman di sini udah belajar tentang permintaan dan penawaran, tapi ini akan saya ulang kembali sebagai pengingat kita semua. Nah, apakah kurva ini selamanya akan seperti ini? Enggak ya. Dia itu bisa bergerak, bisa bergeser. Cara gampang untuk mengingat bagaimana kurva itu dia bergerak atau bergeser, kalau gerak itu dia disebabkan oleh apa? Harga barang itu sendiri. Kan tadi saya udah jelaskan kan, kalau misalnya permintaan itu dia punya faktor-faktor banyak nih. Nah, faktor-faktornya itu ini dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Faktor-faktor ini, dia tuh ada harga barang lain dan sebagainya. Nah, kalau yang menyebabkan pergerakan itu, ataupun moving along the curve, itu apabila terjadi perubahan pada harga barang itu sendiri. Jadi yang berubah itu cuma harga barangnya. Ini kita misalkan itu adalah sebuah buku. Buku itu tadi yang berubah itu hanya harga buku tadi. Nah, ketika perubahan harga buku otomatis sesuai dengan hukum permintaan tadi kan. Yang artinya ketika harganya naik, maka kuantitasnya akan turun. Nah, itu akan menyebabkan pergerakan. Yang dikatakan gerak itu dia naik ke atas atau dia turun ke bawah. Kalau geser kan dia lebih kayak gini kan. Kanan, kiri. Ini geser. Kalau gerak itu dia kayak atas, bawah. Nah, kita bisa nih di sini. Misal nih kan, harga barang itu awalnya tuh di sini, P-nya tuh. Maka orang yang beli itu sejumlah itu hanya ada segini. Tapi ketika harganya turun, ada diskon nih kan, orang berbondong-bondong membelinya sehingga titiknya itu akan berubah dari sini menjadi ke mari. Ya kan, Q-nya akan bertambah kan? Nah, ketika ini kan nih ada 2 titik nih, atas dan bawah. Berarti dia mana dia? Turun ke bawah. Nah, ya kan, berarti dia bergerak ke bawah kurvanya. Kayak gitu. Itu yang dikatakan sebagai moving along the curve. Jadi kurva itu dia bergerak naik ke atas apa dia turun ke bawah. Kalau dia turun ke bawah artinya si Q-nya itu bertambah. Kalau dia bergerak ke atas berarti Q-nya itu berkurang. Sementara pergeseran itu disebabkan oleh faktor-faktor selain harga. Kan faktor-faktor yang tadi ada banyak kan, ada 5 tuh. Nah, faktor-faktor lain inilah yang dapat menyebabkan pergeseran, yaitu geser ke kanan apa geser ke kiri. Artinya apa? Harga barang itu dia sama. Harga buku tadi tetap 100.000, tapi yang berubah itu apa? Faktor-faktor lainnya. Nah, ini lihat nih. P-nya sama kan? P-nya tetap ada di titik sini. Tapi dia kenapa Q-nya itu dapat berubah? Karena ada faktor-faktor lain tadi. Nah, di sinilah tidak berlaku asumsi ceteris paribus. Karena ceteris paribus tadi kan dikatakan seandainya tidak ada perubahan dari faktor-faktor lain. Yang berubah itu hanyalah faktor harga. Ya kan? Makanya hukum ceteris paribus ini tidak terjadi di sini. Nah, ini kan dia P-nya tetap nih. Yang berubah tapi Q-nya tetap bertambah atau dia berkurang. Kenapa? Karena ada faktor-faktor lain. Yang pertama itu ada harga barang lain. Jadi di dalam ekonomi itu umumnya harga barang lain itu dia terbagi menjadi 2. Ada substitusi dan
komplementer. Substitusi itu apa? Kalau di dalam matematika kan substitusi itu dia pergantian kan? Artinya adalah kita bisa menggantikan barang satu dengan barang lainnya. Itu dikatakan sebagai barang substitusi. Sementara barang komplementer itu adalah barang yang saling melengkapi. Nih kita lihat nih. Di barang substitusi, contohnya itu kayak kopi dan teh misalnya. Apabila harga kopi lagi naik nih, harga kopi naik, otomatis kita nggak mau beli banyak kopi kan? Nah, berarti kuantitas kopi itu akan menurun. Sebagai ganti dari kita pembelian kopi, kita akan membeli teh, ya kan? Makanya substitusi ini dia ketika harga si kopinya naik, maka kuantitas kopi akan menurun, kemudian kuantitas teh yang dapat menggantikan kopi akan meningkat. Sehingga kalau cara kalian ingat aja. Substitusi itu dia positif. Yang dikatakan positif itu apa? Dia sama-sama satu arah dia. Jadi kalau misalnya harganya naik, maka yang ini juga Q-nya akan naik. Nah, gitu. Apabila harga barang X itu naik, maka Q barang Y itu akan naik. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya harga barang X itu turun, maka Q barang yang lainnya itu dia akan turun juga. Jadi substitusi itu cara ingat tuh dia positif dan komplementer itu dia negatif. Yang positif artinya dia sama-sama satu arah. Oh iya ya, kemarin tuh kakak tuh pernah bilang kalau seandainya substitusi itu dia satu arah dia, berarti dia positif ya kan? Ini kan tidak nih. PX-nya itu naik dan Y-nya itu juga naik. Kita lanjut yang ke komplementer, barang yang saling melengkapi. Kalau barang yang saling melengkapi, dia akan selalu mengikuti bagaimana si Q barang yang dilengkapinya gitu. Misal nih, kopi dan gula, ya kan? Harga kopi lagi naik nih, otomatis kan orang minum kopi itu sedikit, ya kan? Gimana dengan gula yang melengkapi kopi? Ya otomatis juga akan sedikit juga, ya kan? Kan kita buat tadi kopinya pakai gula, kayak gitu. Berarti dia komplementer itu dia negatif. Kalau misal harga barang X itu naik, maka kuantitas Y itu dia akan turun. Itu yang dikatakan negatif. Negatif itu apa, Kak? Satu naik, satu turun. Ataupun kebalikannya. Dia nggak satu arah. Itu yang dikatakan sebagai negatif. Harga barang lain. Itu dia substitusi dan komplementer. Dia ada dua dia barangnya. Habis ini ada selera. Ini kan kita pasti nih ada 15 orang di sini. Selera kita tuh beda-beda. Selera saya, selera kalian, itu juga pasti berbeda-beda. Nah, selera itu dia akan mempengaruhi jumlah kuantitas barang yang akan diminta. Kalau misal seleranya itu banyak kan, bisa nih di dalam ruang kelas ini, itu banyak orang yang selera itu kepada tempe daripada tahu. Berarti kuantitas permintaan tempe itu tinggi, kayak gitu. Habis ada jumlah penduduk. Kan makin banyak penduduknya, berarti kuantitasnya itu akan semakin banyak. Berarti barang yang diminta ataupun dibutuhkan juga akan semakin banyak, ya kan? Nah, habis itu ada ekspektasi. Ekspektasi itu apa? Ekspektasi itu adalah kayak perkiraan kita tuh di masa mendatang. Contoh itu kayak gini. Mama kan biasanya masak daging nggak di rumah? Enggak kan? Palingan mama kan masak ayam, telur, udang, gitu-gitu kan. Jarang mama kan masak daging. Nah, tapi coba misalnya besok itu mau megang, mau hari raya. Mama kan bakal beli daging banyak-banyak. 1 kilo dibeli, 2 kilo. Nah, gitu. Yang nggak pernah dibeli daging, akhirnya dibeli daging. Itu dikatakan sebagai ekspektasi. Perkiraan kita di masa yang akan mendatang. Oh, kita memperkirakan nih, di masa mendatang kita akan membutuhkan barang apa? Oh, ternyata besok megang ya, aku butuh daging untuk masak daging nih. Nah, gitu. Berarti kuantitas daging itu akan meningkat gara-gara ekspektasi kita tadi. Perkiraan kita di masa yang akan mendatang. Begitu juga dengan pendapatan. Pendapatan kalian nih, kan seminggu dikasih jajan 100.000. Tiba-tiba datang nenek kalian ke rumah. Dikasihlah, ditempel uang kalian sama kalian itu 50.000. Berarti pendapatan kalian bertambah kan? Bertambah 50.000 nih. Ketika pendapatan kalian bertambah 50, gimana tuh? Otomatis kan juga akan dapat menambah jumlah barang yang kalian beli. Sehingga kuantitas barang itu juga akan semakin meningkat. Itulah kenapa pergeseran itu bisa terjadi gitu. Harga barangnya tetap, harga barang itu dia tidak berubah. Yang berubah itu adalah kayak selera kita atau jumlah penduduk kita, pendapatan kita, ekspektasi kita ataupun prediksi kita. Nah, itu yang berubah. Dari kesimpulannya, kalau misalnya nih si kurva itu bergeser ke sebelah kanan, misalnya dari apa nih? Dari D2 ke D. Nah, itu berarti kan dia bergeser ke sebelah kanan kan? Dari D2 ke D. Dia berarti bergeser ke sebelah kanan. Itu artinya apa? Kuantitasnya bertambah dari 2 ke 4 kan? Nah, berarti kesimpulan dari pergeseran kurva, apabila dia bergeser ke sebelah kanan, maka kuantitasnya itu bertambah. Kalau dia bergeser ke sebelah kiri, maka kuantitasnya itu akan berkurang. Kayak gitu.
Ya, berarti materi dari permintaan itu sudah selesai. Kita lanjut ke penawaran. Penawaran itu dia suatu kegiatan yang dilakukan oleh si produsen. Jadi pengertian itu sama aja dengan pengertian permintaan. Bedanya itu adalah barang yang ditawarkan. Jadi sejumlah barang yang ditawarkan dalam harga tertentu dan periode tertentu. Nah, ini juga ada nih faktor-faktor yang dapat menyebabkan pergerakan ataupun pergeseran si kurva permintaan. Kurva permintaan ini kurva penawaran ya. Jadi konsepnya itu permintaan dan penawaran itu dia mirip-mirip dia bergerak bergesernya juga sama. Kalau gerak itu baik permintaan dan penawaran itu disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Sementara kalau geser oleh faktor-faktor selain harga itu sendiri. Nah, penawaran itu hukumnya apa? Apabila harga barang itu naik, maka kuantitas barang yang dijual itu ataupun ditawarkan akan semakin meningkat. Jadi penawaran itu dia slope-nya itu adalah positif, dia sama-sama naik ya. Kalau harga barang itu naik, maka kuantitasnya juga akan naik. Kenapa bisa gitu? Kan kita membahas dari sudut pandang produsen nih. Harga barang yang bisa kita jual 5.000, tiba-tiba gara-gara tren entah dari mana, harga barang itu jadi naik dia, jadi 6.000, 7.000. Ya kan? Nah, otomatis kita akan menjual barang itu banyak-banyak gitu. Contohnya itu kayak yang lato-lato. Waktu itu pas sebelum tren ada lato-lato di TikTok ataupun di sosial media, lato-lato itu kan harganya murah ya. Sampai ada yang jual lato-lato itu harganya 30.000. Nah, melihat hal tersebut, si produsen itu akan berpikir, oh ini adalah satu peluang bagi saya, sehingga saya akan menjual barang itu lebih banyak. Makanya dia terjadi hukumnya itu kayak gitu dia. Harga naik, maka makin dia banyak jual. Kenapa? Karena dia mendapat untung sebanyak-banyaknya, gitu kan. Nah, ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi si penawaran. Yang pertama itu adalah biaya produksi. Biaya, ingat ya, kalau pergerakan itu kan disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Berarti ini adalah faktor-faktor dari pergeseran, ya kan? Kalau misal biaya produksi atau biaya ketika kita menghasilkan suatu barang dan jasa itu naik, otomatis jumlah Q yang akan kita jual itu akan sedikit. Kenapa? Misalnya gini kan, kalian tuh biasanya kayak jualan risol tadi, tiba-tiba entah kenapa di pasar itu lagi naik tuh harga tepung. Berarti kan biaya produksi naik kan, harga tepung naik, harga minyak naik gitu. Nah, kalian akan menjual barang ataupun risol kalian tadi itu lebih sedikit. Kenapa? Karena kalian takut nggak laku. Nah, kayak itulah. Makanya ketika biaya produksi naik, maka Q-nya akan kita jual itu lebih sedikit kayak gitu. Jadi kalau seandainya rugi itu nggak rugi-rugi kali lah, itu istilahnya. Habis itu ada anggapan ataupun ekspektasi. Sama juga ketika kita memprediksikan di masa mendatang itu kita bisa memperkirakan nih. Kira-kira kita tuh mau jual barang itu lebih banyak apa lebih sedikit. Contoh kayak pas zaman COVID kemarin ya kan. Nah si produsen itu dia melihat nih, oh ternyata lagi COVID ini ada peluang untuk dia menjual masker. Sehingga dia akan menjual masker itu banyak-banyak sampai dia tumpuk masker itu. Nah, gitu dia. Habis itu ada keadaan alam. Kalau misalnya terjadi suatu bencana, ataupun terjadi wabah, ataupun apapun itu keadaan alam, nah maka kuantitas barang itu dia juga bisa menurun. Kenapa? Bisa jadi karena biaya produksinya naik, atau karena memang barang itu menjadi langka dan sebagainya. Misalnya adalah teknologi. Makin canggih teknologinya, kita makin bisa menawarkan lebih banyak barang. Jadi teknologi naik, maka kuantitasnya juga akan naik. Habis itu ada pajak. Nah, dia di dalam penawaran itu, di sisi produsen itu dia ada pajak dan subsidi. Kalau dalam bahasa Inggris apa pajak? Tax. Subsidi ada subsidi juga kan. Nah, pajak itu dia akan mempengaruhi si produsen. Kenapa? Pajak itu kan adalah sesuatu yang harus kita bayar kepada pemerintah. Sementara subsidi itu adalah sesuatu yang kita terima dari pemerintah. Apabila pemerintah itu menaikkan pajak, naik nggak biaya produksinya? Naik kan? Nah, berarti dia akan menjual Q-nya itu lebih rendah. Sebaiknya kalau misalnya dia diberikan subsidi, diberikan bantuan oleh pemerintah, maka kuantitasnya itu akan naik. Gara-gara dia dapat bantuan. Oh, aku dapat bantuan nih dari pemerintah, sehingga aku bisa memproduksikan barang aku lebih banyak. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran. Sama juga pergeserannya gini kan. Nanti dia bakal bergeser nih dari kanan ke kiri. Konsepnya juga sama. Kalau kanan Q-nya itu bertambah, kiri Q-nya itu berkurang. Baru kita lanjut nih ke keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar itu secara konseptual itu adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Nah, ketika permintaan dan penawaran itu bertemu itu gimana? Sampai dia tuh bersinggungan. Nanti kurvanya itu dia tuh bakal saling berpotongan. Kan permintaan tadi kan ini kan kurvanya kan. Kalau penawaran dia kayak gini. Kalau misalnya kita gabungkan dia jadi kan kayak gini kan. Nah, titik di mana mereka saling berpotongan, nah titik X-nya itu dikatakan sebagai titik permintaan tadi.
dikatakan sebagai titik keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu dia juga disebut sebagai equilibrium. Yaitu di mana kondisi harga dari si konsumen itu sama dengan harga dari si produsen. Kuantitas dari si konsumen itu sama dengan kuantitas produsen. Itu tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Itu dikatakan sebagai keseimbangan pasar. Nah, dia juga dapat dipengaruhi oleh tax dan subsidi. Ini ada rumusnya, kalian bisa lihat aja. Nah, kalau misal pada harga, kalau pada konsep harga nih, kenapa nih Kak? Kalau rumus ada pajak ini, kenapa dia ada di sisi si produsen? Gara-gara pajak dan subsidi ini dia mempengaruhi si produsen, bukan si konsumen terhadap barang. Dia lebih mempengaruhi kepada produsen. Makanya dia sisi rumus pajak itu dan subsidinya itu ada di sisi produsen. Nah, ini kan, bukan di sisi konsumennya. Nah, kan kalau dari sisi harga, pajak itu dia akan menambah harga barang, ya kan? Sementara subsidi dia akan mengurangi harga barang. Gitu. Ini dia pakai adanya fungsi permintaan dan penawaran. Oke, kita lanjut ke surplus konsumen dan surplus produsen. Kita balik lagi nih ke soalnya nih. Ini dia ada kurva surplus konsumen dan surplus produsen. Ini dia kan sisi surplus konsumen dan surplus produsen. Yang dikatakan surplus itu apa? Surplus itu adalah kelebihan anggaran. Surplus itu lawan apa? Defisit. Pernah dengar nggak surplus dan defisit? Nah, defisit itu artinya dia kekurangan anggaran. Kalau surplus itu artinya kelebihan anggaran. Bahasa lain dari surplus itu juga bisa disebut sebagai premi. Premi konsumen, premi produsen itu sama aja. Sama aja dengan si surplus tadi. Kan ada nih surplus konsumen dan surplus produsen. Yang bagian surplus produsen itu dia yang ini nih, dari yang O, P1 sama B. Berarti yang titik segitiga nih, nih. Itu punya surplus produsen. Sementara punya surplus konsumen itu ada dari E, P1 sampai B. Yang ini yang atas nih. Nah, ini kan ada nih kan, titik garis ini titik apa? Ini adalah demand, ya kan? Demand curve. Nah, ini adalah supply curve. B ini apa? B ini terus sisi keseimbangan pasar ataupun equilibrium. B ini adalah yang tadi saya jelaskan, equilibrium, tempat berpotongnya permintaan dan penawaran. Nah, ini kan ada surplus produsen dan konsumen. Kita balik lagi nih, surplus konsumen itu artinya kelebihan anggaran si konsumen. Itu di dalam konsep dunia nyata tuh gimana Kak? Kelebihan anggaran si konsumen. Itu artinya kita tuh kelebihan uang. Kan pernah nggak belanja ketika kalian belanja di suatu tempat, itu kalian tuh memperkirakan nih, oh kayaknya baju yang akan saya beli ini harganya itu 200.000, tapi ketika kalian bayar di kasir, tiba-tiba tuh harganya jadi 180.000. Dari 200.000 jadi 180.000, berarti kan harganya menurun kan? Nah, kenapa tiba-tiba harganya menurun? Gara-gara ada diskon yang kita nggak tahu. Padahal kita tuh nggak ekspektasikan tuh harga baju itu 200.000. Ada kelebihan anggaran kan? Nah, itu dikatakan sebagai surplus konsumen. Biasanya itu terjadi itu di dalam kondisi-kondisi kayak adanya tuh diskon gitu. Ketika kalian belanja tuh kalian tuh bisa membayar tuh lebih gitu. Tapi ternyata ketika kalian beli harganya tuh lebih murah daripada yang kalian prediksikan. Jadi dikatakan sebagai surplus konsumen, kelebihan anggaran dari seorang konsumen. Nah, kalau surplus produsen tadi itu gimana? Kelebihan anggaran suatu produsen. Itu bisa dinilai sebagai keuntungan penjualan. Misalnya kayak gini kan, si produsen tadi dia adalah produsen motor nih. Motor yang dia jual tuh harganya itu 10 juta nih. Ya kan? Dari segi kenapa dia tuh mematok harga itu 10 juta minimal. Kenapa? Dari biaya produksinya, bla 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 dan sebagainya itu akhirnya dapatlah motor itu harganya 10 juta. Tapi ketika di pasar ternyata motor-motor lainnya itu harganya tuh misalnya 12 juta, 13 juta dan masyarakat ataupun konsumen itu dia setuju aja untuk membeli harga motor lebih mahal daripada 10 juta tadi. Itu artinya apa? Terjadi suatu keuntungan produsen. Nah, kayak itu. Terus tadi surplus tadi. Gitu. Berarti oh ternyata dia tuh si produsen itu dia bakal menjual barang itu 10 juta, tapi ternyata di pasar itu si konsumen bersedia kok bayar 12 juta. Nah, itu dikatakan sebagai surplus produsen. Surplus produsen itu dia dapat dilihat secara nyata. Kita dapat lihat itu secara data. Kita bisa mendata tuh keuntungan dari surplus produsen. Sementara surplus konsumen itu nggak bisa kita lihat secara nyata. Kenapa? Yang dirasakan itu hanya dapat dirasakan oleh si konsumen itu sendiri. Kalau produsen ini dapat dilihat dari apa? Dari laba tadi. Dari keuntungan yang bertambah. Itu dia perbedaan surplus konsumen dan surplus produsen. Kalau konsumen ini nggak bisa dilihat dia. Cuma kepuasan kita sendiri. Oh ternyata diskon nih ya. Gitu. Kalau produsennya bisa dilihat. Oh ternyata labanya itu meningkat. Nah, gitu.
Oke. Berdasarkan gambar di atas nih, kita lanjut nih ke soal. Ruas titik OP1 dan B itu menunjukkan P1 dan B itu maksudnya ke dalam apa nih? Surplus produsen ya kan? P1 B. Nah, ini maksudnya ke dalam surplus produsen. Jadi kira-kira jawaban yang benar itu apa? Coba kalian jawab di kolom chat. Oke, benar ya. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Ini kita lihat. Jumlah yang diterima produsen itu lebih besar daripada jumlah yang harus dikeluarkan dalam memproduksi barang dan jasa. Atau kalau kita ringkas nih, yang A itu adalah revenue itu dia lebih besar ataupun penerimaan lebih besar daripada biaya, ya kan? Berarti kan dia untung kan? Nah, berarti jawaban yang benar itu adalah yang A. Kalau yang B nih, jumlah maksimum. Kayak misalnya nih, yang B dan yang D itu dia membahas tentang konsumen. Udah berarti dia pasti salah tuh. Langsung kalian eliminasi aja. Berarti kalian fokus kepada opsional A dan C. Gitu. A dan C. Kalau misalnya nih yang C, jumlah penerimaannya itu lebih sedikit daripada biayanya. Berarti kalau lebih besar biaya, berarti dia rugi kan? Nah, yang C ini adalah defisit. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang A. Jumlah yang diterima produsen itu lebih besar daripada jumlah yang harus dikeluarkan. Penerimaan lebih besar daripada biaya produksi. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4 tentang vintage. Apa tuh vintage? Apa tuh? Ada yang tahu nggak? Finansial teknologi itu dikatakan sebagai vintage atau apa? Teknologi keuangan, nah gitu kan? Teknologi keuangan itu adalah suatu keadaan di mana teknologi itu berkembang sehingga dia lebih mempermudah kita melakukan suatu transaksi. Itu dikatakan sebagai finansial teknologi. Jadi biasanya di dalam soal-soal Olimpiade tuh dia juga ada beberapa keadaan ataupun soal-soal yang membahas tentang realita yang ada. Gitu. Misalnya kayak vintage ini, itu adalah keadaan memang ada di sekitar kita pada saat ini, gitu. Seperti kasus-kasus nyata, gitulah kita bilang. Ini dia. Finansial teknologi itu singkat itu adalah ataupun vintage itu adalah teknologi keuangan, yaitu inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan itu bisa dilakukan dengan praktis, mudah dan efisien. Jadi transaksi itu dia lebih dipermudah, itu dikatakan sebagai finansial teknologi. Contohnya itu apa? Contoh itu kayak transfer bank, ya kan, kayak m-banking, QRIS, itu termasuk dari vintage. Dipermudah transaksi kita. Yang dulu tuh kita mau transfer sama orang susah, sekarang kita tinggal pakai HP aja langsung bisa transfer. Itu dikatakan sebagai vintage. Nah, yang ditanyakan di dalam soal, peran si vintage dalam suatu sistem pembayaran. Kira-kira yang mana? Coba kalian jawab dulu. Biar kita bahas satu-satu. Peran vintage dalam sistem pembayaran. Coba kalian. Ada yang bilang B, ada yang bilang D. Nah, gimana tuh? Coba yang lain gimana? Ada yang jawab D. Oke, berarti ini dominannya sama ya, antara orang yang jawab B dan jawab D. Yang lain gimana nih? Oke, kita bahas nih ya. Ada yang jawab B dan D. Kalau yang B itu 1, 2, 4. Yang ini 2, 3, 5. Kita lihat yang opsional 1. Menyediakan pasar bagi pelaku usaha. Itu dikatakan sebagai peran vintage, ya kan?
Dengan adanya tadi si financial technology ataupun teknologi dalam melakukan transaksi, itu artinya kita menyediakan pasar bagi pelaku usaha. Artinya apa? Orang-orang itu bisa melakukan usaha itu dari jarak jauh. Nah, berarti kita menyediakan pasar ataupun suatu tempat orang untuk bisa melakukan penjualan ataupun pembelian. Nah, gitu. Yaitu menyediakan pasar bagi pelaku usaha. Berarti yang satu ini benar ya. Itu termasuk ke dalam peran. Ini betul. Nah, yang dua, menjadi alat bantu untuk pembayaran ataupun penyelesaian settlement dan clearing. Kira-kira nomor 2 benar apa salah? Benar juga kan? Nah, vintage itu dia berperan ya. Dia tuh berperan menjadi alat bantu. Dia kan mempermudah dari ceritanya. Berarti dia menjadi alat bantu untuk suatu pembayaran. Yang 3, menyederhanakan rantai transaksi. Kira-kira yang termasuk peran dari vintage enggak? Enggak ya, yang nomor 3 ini enggak. Tuh, kenapa enggak? Karena menyederhanakan rantai transaksi itu lebih kepada manfaat bukan peran. Jangan sampai terkecoh di dalam soal. Manfaat itu berbeda dengan peran. Manfaat itu berarti kita tuh mendapatkan suatu keuntungan dari hal tersebut gitu. Sementara kalau peran itu dia berperan sebagai apa? Yaitu sementara menyederhanakan rantai transaksi itu dikatakan sebagai manfaat dari vintage tadi. Yang 4, mitigasi resiko dari sistem pembayaran yang konvensional. Jadi resiko-resiko pembayaran yang awalnya manual itu bisa dapat diminimalisir. Nah, itu termasuk dari peran vintage. Yang 5, menekan biaya operasional dan biaya modal. Itu gimana? Ini juga termasuk ke dalam manfaat, bukan peran. Sehingga didapatlah jawabannya itu 1, 2, dan 4. Yaitu jawabannya itu adalah yang D. Oke. Berarti ini sebenarnya benar, ini semua tentang vintage. Cuman ada yang membahas tentang manfaat, bukan peran dari si vintage tadi. Oke. Sampai sini jelas nggak? Oke, kita lanjut ya. Yang nomor 5. Konsep absolute advantage theory oleh Adam Smith. Nah, ini udah termasuk ke dalam apa nih? Ekonomi konvensional ya. Konsep absolute advantage theory oleh Adam Smith. Ini maksudnya ke dalam materi apa? Ada yang tahu nggak? Maksudnya ke dalam materi ekonomi internasional. Nah, ini masih ke dalam ekonomi internasional ataupun perdagangan internasional. Nah, jadi di dalam perdagangan internasional itu, dia itu terdapat 2 teori. Teori dari si Adam Smith dan David Ricardo. Ini saya yakin nih, pasti kalian semua ini sudah sering mendengar si Adam Smith. Dia kan bapak ekonomi ya. Dia banyak sekali gagasan dia di dalam ekonomi yang sampai saat itu menjadi bahan kita untuk belajar. Itu juga dengan David Ricardo. Itu juga adalah bapak ekonomi juga yang banyak pemikirannya tentang ekonomi. Nah, jadi konsep dari si perdagangan internasional itu dia dibagi menjadi 2 teori. Ada teori dari si Adam Smith, ada teori dari si David Ricardo. Kalau ada teori dari Adam Smith itulah absolute advantage theory. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Keuntungan absolut. Absolut itu apa? Mutlak. Keuntungan yang sudah telak. Nah, gitu kan? Nah, jadi si Adam Smith ini dia ada menjelaskan teori tentang absolute advantage theory. Ini dia. Teori perdagangan internasional itu terbagi menjadi 2, yaitu ada keunggulan mutlak. Yaitu di mana kondisinya ini si produsen itu dia mampu menghasilkan output yang lebih banyak daripada negara lain. Output itu apa? Barang dan jasa. Jadi si negara ini dia bisa menghasilkan barang dan jasa itu lebih banyak daripada negara lain, padahal jumlah sumber dayanya itu sama. Misalnya kayak kita sama si Malaysia itu sumber dayanya itu mirip-mirip nih. Tapi kita bisa menghasilkan beras lebih banyak daripada Malaysia. Artinya Indonesia itu memiliki keunggulan absolut. Ataupun keunggulan mutlak yang sesuai dengan teori Adam Smith. Si Adam Smith ini dia bilang, suatu negara itu baru bisa melakukan perdagangan internasional apabila tiap negara itu dia memiliki keunggulan mutlak.
Kalau enggak, ya ngapain orang yang melakukan perdagangan internasional? Nah, gitu kata si Adam Smith. Jadi si Adam Smith ini bilang, harus ada setiap negara tuh yang dia tuh punya kemampuan lebih untuk memproduksi. Nah, ketika dia punya kemampuan itu, berarti negara yang kekurangan itu dia akan melakukan kegiatan transaksi. Nah, kayak itu. Kalau nggak, ngapain adanya suatu perdagangan internasional? Itu adalah teori dari si Adam Smith tadi, yaitu keunggulan mutlak. Jadi perdagangan internasional baru dapat terjadi apabila adanya keunggulan mutlak. Ini contoh yang bisa dilihat ya. Negara Indonesia itu mampu menghasilkan lebih banyak beras dibandingkan negara Jepang. Gitu. Tapi negara Jepang dia bisa menghasilkan motor lebih banyak daripada Indonesia. Nah, karena keduanya ini punya keunggulan mutlak, jadilah mereka melakukan perdagangan internasional. Si Jepang minta beras, si Indonesia minta motor. Nah, itulah dari si teori Adam Smith. Dia bilang baru bisa terjadi perdagangan internasional kalau misalnya tuh ada keunggulan mutlak tadi. Gitu. Ini kok 3 nih, harusnya 2 ya. Keunggulan komparatif. Nah, keunggulan komparatif itu adalah keunggulan dari si pencetus David Ricardo. Si David Ricardo ini dia bilang, kalau seandainya perdagangan internasional itu dia tetap dapat terjadi sekalipun tidak adanya suatu keunggulan mutlak. Bisa juga terjadi, meskipun nggak ada keunggulan mutlak tadi. Gimana bisa terjadi? Nah, yang dikatakan keunggulan komparatif itu adalah kondisi di mana suatu negara dia mampu menghasilkan dan menjual output ataupun barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah dibandingkan kompetitor. Kompetitor itu apa? Si lawan bisnisnya, ya kan? Misalnya negara A itu dia bisa menjual si harga barang ini lebih murah daripada negara-negara lain. Contohnya kayak Cina, ya kan? Si Cina itu berarti dia memiliki keunggulan komparatif ya. Dia itu bisa jual, gimana dia bisa jual kayak gadget itu dengan harga yang sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, artinya si Cina itu dia memiliki keunggulan komparatif. Gitu. Dia bisa menghasilkan barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah daripada negara lain. Gitu. Tapi keunggulannya itu nggak cuma dilihat dari harga yang lebih murah tadi. Di keunggulan komparatif ini juga ada disebut sebagai opportunity cost. Opportunity cost ataupun biaya peluang itu ada di teori konsep dasar ekonomi. Apa itu biaya peluang? Biaya peluang itu adalah biaya yang kita korbankan ketika kita memilih suatu alternatif. Contohnya, kalian di sini lagi ngikutin pembelajaran di sini nih. Otomatis, kalian mengorbankan apa? Kalian mengorbankan, kalian itu bisa tidur di rumah. Nah, dengan kalian memilih untuk belajar di sini, kalian mengorbankan kalian itu bisa tidur di rumah, ataupun kalian bisa jogging pagi. Nah, itu dikatakan sebagai biaya peluang, ataupun biaya yang dikorbankan. Jadi kalau kita pilih A, kita harus korbanin yang B, itu dikatakan sebagai biaya peluang. Jadi di keunggulan komparatif itu dikatakan baru bisa dia dikatakan memiliki keunggulan apabila dia itu memiliki biaya peluang gitu. Biaya peluang yang dilihat juga. Kak, gimana sih Kak? Nggak ngerti nih. Gimana contoh biaya peluang ataupun opportunity cost dalam keunggulan komparatif? Contohnya nih, misal saya ini adalah seorang pengacara yang sangat handal dan terkenal. Pokoknya saya terkenal kayak itu pengacara yang sekarang terkenal gitu. Nah, saya tuh memiliki kemampuan mengetik itu dengan sangat baik. Saya tuh bisa mengetik dengan luar biasa lah saya bilang. Kemampuan mengetik saya itu dengan sangat baik. Akan tetapi, saya memperkerjakan asisten saya yang kemampuan mengetiknya tuh jauh di bawah saya. Dia tuh masih nggak sehebat saya dalam mengetik. Kenapa saya mempekerjakan si asisten saya ini? Padahal dia mengetiknya nggak sehebat saya. Gara-gara ternyata saya ini adalah pengacara yang memiliki gaji. Ya, ada apa? Mansyuri. Nah, gara-gara saya ini adalah seseorang yang memiliki gaji 2 juta per jam. Bayangkan gaji saya itu adalah 2 juta per jam. Daripada saya menghabiskan waktu saya 1 jam untuk mengetik, mendingan saya mempekerjakan asisten. Dan waktu saya itu saya gunakan untuk apa lagi? Untuk bertemu dengan klien yang lain. Itu dikatakan sebagai biaya peluang ataupun biaya yang saya korbankan. Daripada saya mengkorbankan saya mengetik, mendingan saya korbanin untuk bertemu dengan klien. Itu dikatakan sebagai opportunity cost. Itu juga dikatakan, contohnya itu dalam keunggulan komparatif di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau seandainya di dalam suatu perdagangan internasional, keunggulan komparatif itu contohnya seperti apa? Contohnya nih, negara A itu dia bisa memproduksi 600 kg tomat dalam 1 hari. Nah, dan dia bisa memproduksi 300 kg beras dalam 1 hari. Jadi tomat yang bisa diproduksi dalam 1 hari itu dia 600 kilo. Berasnya itu adalah 300 kilo. Ya kan? Nah, sementara negara B itu dia bisa memproduksi beras 200 kilo,
dan tomat itu 150 kilo. Kalau misalnya kita berpatok kepada keunggulan mutlak si Adam Smith, kira-kira bisa nggak negara ini dia melakukan transaksi ataupun melakukan perdagangan internasional? Nggak bisa ya, karena kan nggak ada keunggulan mutlak nih. Gimana kalau kita bisa berpikir secara logika, ya ngapain Kak mereka melakukan perdagangan internasional? Toh si negara A itu dia bisa memproduksi lebih banyak daripada negara B. Gitu kan? Kita mikirnya kan? Nah, tapi hal ini bisa terjadi. Perdagangan internasional itu bisa tetap terjadi menurut si David Ricardo. Selama itu ada namanya biaya peluang. Kalau suatu negara itu dia ingin mengorbankan sesuatu hal, bisa jadi terjadi perdagangan internasional. Contoh nih, kan dari kita lihat nih, negara A tadi, dia kan memproduksi tomat tuh sebesar 600 kilo dan beras itu 300 kilo. Artinya dia bisa memproduksi lebih banyak tomat daripada beras dalam satu hari. Kalau misalnya si negara A tadi memilih untuk fokus dalam memproduksi tomat, otomatis si negara A dia bakal unggul di dalam produksi tomat. Nah, gimana dengan berasnya? Berasnya bisa dia lakukan dengan transaksi di negara lain, kayak tuh dia tinggal minta beras dari negara lain. Kalau misal dia mau mengorbankan si beras tadi untuk fokus kepada tomat. Kalau negara B dia kan berasnya itu 200 kilo kan? Nah, dan tomatnya 150 kilo. Berarti lebih unggul apa? Lebih unggul dia memproduksi si berasnya daripada si tomat. Kayak gitu. Kalau misal negara A dan negara B sama-sama dia ingin memfokuskan kepada satu keunggulan mereka yang lebih unggul, kayak A dia lebih unggul buat tomat, dan B dia lebih unggul buat beras. Nah, keduanya itu bisa saling melakukan perdagangan internasional satu sama lain. Oh, aku nih nggak mau lagi lah produksi beras, mendingan aku fokus ke tomat. Tinggal aku minta berasnya ke negara lain. Nah, gitu. Makanya terjadilah suatu keunggulan komparatif gitu. Jadi perdagangan internasional tetap bisa terjadi. Itu yang dikatakan keunggulan komparatif. Ya, jadi dia itu ada opportunity cost-nya dan dia bisa jual barang itu dengan harga yang lebih murah. Berbeda kan? Bisa jelaskan perbedaan antara keunggulan mutlak si Adam Smith punya dengan si David Ricardo. Kalau si Adam Smith ini dia bilang, dia bisa si negara bisa dikatakan punya keunggulan kalau misalnya dia bisa menghasilkan barang lebih banyak. Sementara sumber dayanya itu sama aja. Nah, kalau si David Ricardo ini bilang, tanpa keunggulan mutlak pun bisa, asalkan adanya tuh biaya peluang tadi. Oke, sudah jelas ya? Ini kita lihat nih soalnya lagi nih. Konsep absolute advantage theory oleh Adam Smith adalah, nah, coba kalian jawab. Konsep yang benar tuh apa yang punya si Adam Smith? Ini Husni udah jawab nih. Yang lain gimana nih? A. Coba dua orang aja nih yang jawab. Yang lain gimana? A. Oke. Ini kita lihat ya yang nomor 5, konsep absolute advantage theory oleh Adam Smith. Yang A, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan jenis barang tertentu dengan biaya lebih murah daripada negara lain karena perbedaan efisiensi. Ya kan? Itu artinya apa? Berarti dia bisa jual barang lebih murah gara-gara efisiensinya itu lebih baik. Sumber daya sama, ya kan? Sumber daya itu sama, cuma dia lebih efisien sehingga jumlah barang yang dia hasilkan itu lebih banyak. Nah, berarti benar ya jawabannya itu adalah yang A. Jawaban nomor 5 tuh yang A. Tapi kita lihat lagi nih yang B, C, dan D. Yang B, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan jenis barang lain. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada kata barang lain. Ini adalah kunci di mana opsional nomor B itu dia salah. Karena dia adalah barang tertentu, bukan barang lain. Kalau barang lain dia kan terlalu rancu ya. Nah, habis itu ini yang C. Di mana nih C? Letak kesalahannya itu ada di keinginan. Jadi yang dikatakan itu keunggulan itu kan berarti kan dia kemampuan, bukan keinginan. Yang dia juga ada kata keinginan tadi. Sehingga jawaban yang benar itu adalah opsional yang A. Oke.
Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Dari apa-apa yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita jelaskan. Ini nanti saya kirim ke satu orang aja kalau nggak. Kan ada grup nggak? Ada grup? Kok ada yang bilang ada grup, ada yang bilang nggak ada grup. Nggak apa-apa, nanti di pertemuan selanjutnya besok ya. Ini saya kirim lewat link Google Drive. Jadi kan tetap bisa bahas lagi nanti. Yang pembahasannya. Oke, ini ada yang mau ditanyakan nggak dari soal yang sudah kita bahas nih? 1, 2, 3, 4, 5. Karena bentar lagi waktu kita juga udah mau habis. Kalau kita lanjut nggak soal, nggak terkejar nanti. Berarti kan nggak ada grup ya? Berarti nanti yang pembahasan ini saya kirim lewat Google Drive aja ya? Lewat link Google Drive nanti kalian akses. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari yang 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih konsep dasar ya. Nomor 1 itu masih kayak konsep dasar. Kelangkaan itu ada di konsep dasar ekonomi. Yang nomor 2 ini nggak ada teori khususnya dia. Yang 3 dia masuk ke permintaan dan penawaran surplus tadi. 4 juga nggak ada teori khusus. Dan 5 itu ada absolute advantage theory, itu ada perdagangan internasional ataupun ekonomi internasional. Ada yang ingin ditanyakan atau semuanya sudah jelas? Nggak apa-apa, kalau bisa mau ditanyakan bisa lewat direct juga nggak apa-apa, kalau misalnya nggak berani. Gitu nih. Kalau mau menanyakan secara anonim boleh juga sebenarnya. Atau semuanya udah jelas? Gimana nih kok diam aja semuanya? Okay. Untuk pertemuan selanjutnya, kalau boleh itu namanya nanti diganti dengan nama yang sebenarnya ya, misal jangan kayak dengan inisial-inisial. Lebih baik lagi kalau misalnya dibuat ada nama sekolahnya, jadi lebih enak gitu. Ada yang ingin tanyakan lagi nggak? Dari yang sudah kita bahas 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada, udah jelas berarti. Kalau misalnya hari ini kalian nggak ada yang mau ditanyakan, terus tiba-tiba ada yang ingin kalian tanyakan, itu bisa ditanyakan di minggu depan juga. Minggu depan, besok maksudnya. Okay. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti ini kita stop. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan pembelajaran hari ini itu sudah selesai, berarti ini langsung saya tutup aja ya. Oke, terima kasih kepada semuanya yang sudah bergabung. Berarti kita akan melakukan pertemuan selanjutnya itu di besok ya, jam 8. Oke. Dan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.